Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mulkan Azam Channel, saat ini kita akan membahas tentang rahasia yang Allah berikan dari hewan yang bernama burung. Karena memang banyak dalam Al-Quran disebutkan keutamaan burung ya. Salah satunya kita mengetahui Nabi Ibrahim alaihissalam yang ingin yakin mantap keyakinannya kepada Allah. Allah perintahkan untuk menyembelih 4 ekor burung, lalu diacak dan disimpan di bukit-bukit, lembah-lembah yang tinggi ya, dan dipanggil sehingga burung-burung itu hidup, menyatu kembali jadi daging, jadi urat ya, dan bisa kembali terbang. Itu salah satu bukti kekuasaan Allah. Alim ulama katakan bahwa sebetulnya burung-burung tersebut memang ciri dari kesempurnaan keyakinan ya. Dalam hadis pun banyak disebutkan bahwa ruh-ruh para syuhada ya berterbangan di surga dengan burung-burung berwarna hijau. Begitupun di kalangan para sufi ya, ada Simurg, raja burung yang dicari oleh burung-burung ini agar ia bisa mendapat kesempurnaan irfan atau ma'rifat kepada Allah ya. Nah, hadirin yang muliakan Allah, sahabat Mulkan Azam Channel, jadi burung ini pun memiliki keistimewaan. Salah satunya kita ambil contoh burung lovebird ya. Burung lovebird ini menurut para ahli hikmah di kebatinan, kicaunya itu memberikan aura-aura yang positif ya, memberikan kicaunya positif sehingga faedahnya itu segala omongan pemiliknya yang mengurusnya, terutama ucapannya itu akan merdu dan didengar orang. Nggak ada kicau burung disuruh diam, nggak ada. Kalau anjing, kalau kucing, kalau binatang lain disuruh diam. Kalau burung itu nikmati burung kicau. Ini satunya burung lovebird. Bahkan sebagian ahli-ahli spiritual ya, yantra seperti di Tibet, di Thailand tuh ya, dia mengambil itibarnya itu, menuliskan rajahnya itu burung lovebird, sepasang burung lovebird, mengambil itibar ruhnya. Cuma sayangnya ya tidak akan berfaedah banyak. Karena apa? Karena tidak memelihara lovebird. Dipelihara lovebird-nya baru bikin rajahnya. Begitu juga dengan burung-burung lain ya, kaktua ya, burung nuri, burung bayan ya, itu kuat dalam interaktif berbicara ya. Jadi kalau burung-burung yang kuat kayak burung hudhud ya, dan sebagian ulama ahli hikmah ya, mereka itu melihat secara batin bahwa burung-burung ini memang ada yang mendampingi secara ruhaniyah. Nah, ini ruhaniyah ini sesuatu hal yang jarang dibahas gitu. Jadi Allah itu punya kekasih-kekasihnya setiap zaman yang Allah gaibkan. Lalu dari kekasihnya ini pun Allah punya lagi, Allah barengi mereka dengan ahlul gaib. Ahlul gaib itu
baik itu yang golongan malaikat ataupun golongan di bumi, golongan jin, menemani, ya, berkhidmat, itu melayani kepada aulia Allah, membantu tugasnya. Ya kalau disuruh sama Allah nggak sirik orang dia nggak mintanya sama Allah, ya, walaupun dia menolak, ya. Lalu ada Hizbul Ghaib itu tentara Allah, ya, yang goib tidak kasat mata, yang menyertai juga para aulia Allah, ya. Dan yang derajatnya lebih lebih agak rendah dikit lah dari mereka itu ada namanya Mir'atul Ghaib. Mir'atul Ghaib ini berupa ruh atau spirit yang menemani hewan-hewan, baik itu kucing, baik itu burung, ya. Karenanya para nabi itu pasti punya hewan peliharaan karena ada karomah atau mukjizat sendiri daripada kucing-kucing tersebut, ya, dari leluhur-leluhur mereka yang berkhidmat dekat dengan para kekasihnya. Seperti kucing itu dekat dengan Nabi Muhammad, ya, itu nanti kita bahas tentang kucing. Nah, bagaimanakah, apakah setiap hewan ini sudah langsung punya ada ruh Mir'atul Ghaibnya? Tidak, dia itu harus dirawat. Jadi kalau hewan-hewan yang liar itu belum ada Mir'atul Ghaibnya. Tapi kapan akan ada Mir'atul Ghaibnya? Ketika kita itu yang punyanya pertama ahli ibadah, senang dengan ibadah, keduanya melakukan suatu amalan khusus, ya. Jadi kita amalan hikmah seperti yang terangkan dalam kitab sebelumnya, dalam episode sebelumnya, kita ke masjid, puasa di Yaumul Bid 3 hari, setiap beres sholat fardu bacakan surat Al-Baqarah 260, ya, kurang lebih 17 kali, dan bacakan Salamun Qaulan mir Rabbir Rahim 313 kepada air depan kita, simpan air, bacakan salawat 11 kali, salawat yang bebas, dan minta kepada Allah, ya, agar Allah berikan keridhoannya kepada kita, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukupkan ke air, lakukan selama 3 hari, tahajudnya pun sama. Nah, udah gitu dimandikan ke burung-burung ini. Burung-burung ini, Masya Allah, kalau hewan yang punya Mir'atul Ghaib itu dia kuat menyimak, dan raut wajahnya pun sangat lain. Ini kita bisa lihat, ya, bentar. Jadi hewan-hewan yang Mir'atul Ghaib ini mereka sangat menyimak apa yang dibicarakan. Tuh. Begitupun ini yang di atas, ada yang sampai dekat pintu tuh nyimak, ya. Ini pun baru satu. Nah, lihat, dia sangat menyimak sekali. Dia mengerti apa yang kita bicarakan, karena ada Mir'atul Ghaib yang menerjemahkan. Lihat, berbeda sekali, sangat jauh sekali dengan yang belum diinikan. Ini seperti yang di atas tuh, yang pojok itu belum. Kalau yang tadi yang di depan ini sudah ada, ya, seperti itu. Jadi mereka itu sangat menyimak apa yang dibicarakan. Dan salah satu khasiat yang dapat kita rasakan, ya, dalam pekerjaan kita, dalam ibadah kita, insya Allah lebih khusyuk, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja intinya, ya. Jadi kalau amalan level-level tertentu untuk taqarrub kepada rohani suci, itu batin kita harus bersih, bukan hanya mengandalkan lafaz, ya, terus bersih batin kita. Tidak ada niat kalau berhasil itu untuk menipu orang, misalkan jadi salesnya yang jujur, kalau jadi advokat, jadi pengacaranya yang jujur, ya.
jangan takut ya. Keduanya kalau misalkan yang berhubungan dengan manusia, jualan pun jualan yang jujur. Nah itu ada saya sharing beberapa azimah ya di grup ini, di video ini. Itu setelah hari 2-3 hari disimpan di tempat uang, jadi disimpan di dompet ya. Simpan tempat uang, misalkan di HP itu kan ada tempat uang tuh, simpan uangnya 100.000 kayak berapa, kayak simpan di sana, digambar di uang tersebut. Jadi memang dalam pandangan serahli batin ada kayak burung-burung perkutut ya. Burung perkutut jenis-jenis tertentu bisa hari-hari tertentu berubah jadi ular. Itu sesuatu hal yang memang ada kelasan output. Tujuannya untuk apa? Wallahu alam. Kegunaannya untuk apa? Wallahu alam. Karena kalau Mir'atul Ghaib itu nggak bisa ujuk-ujuk dia mau ke satu burung, nggak bisa kayak gitu. Ya itu pasti nggak suka kalau ujuk-ujuk seperti itu ya. Kecuali harus yang punyanya melakukan ritual, melakukan riado. Seperti contohnya kayak burung ababil dalam surat Al-Fil itu, karena ada Mir'atul Ghaib, burungnya kecil. Karena oleh Allah itu kakek Nabi Muhammad SAW begitu kuat keyakinannya kepada Allah, dia mengancam kepada Abraha, ya silakan engkau tinggalkan Mekah karena engkau akan berhadapan dengan tentara langit. Pada saat itu Abraha itu berhadapan hanya dengan satu orang saja di Mekah, yang lainnya udah pada kabur. Tertawa ya, tertawa tentaranya. Ternyata Allah kirimkan burung ababil membawa batu, tapi entah bagaimana batu itu punya koneksivitas dengan panas api neraka. Nah ini sesuatu hal yang luar biasa ya, sehingga seolah-olah tentara ababil itu hilang seperti tanah tembikar yang kering jadi debu ya. Nah itu salah satu contoh rahasia Mir'atul Ghaib ya. Sebetulnya bukan hanya untuk burung ababil atau burung hudhud saja, semua burung pun kalau kita riadohi Allah akan berikan juga, tapi niatnya kita ikhlas kepada Allah. Itu salah satu khasiat dari burung ya. Ketika hidup kita pelihara ya, burungnya yang biasa-biasa aja, ada misalkan lovebird tuh banyak warnanya bagus tuh ya. Kalau misalkan burung-burung lainnya itu, nah insya Allah diamalkan.